Oke, shalom anak muda, kembali kita bertemu ya di hari ini. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah dan memuji namanya. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kita datang di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami, buat nafas hidup yang Tuhan masih hembuskan bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, bahkan segala sesuatu yang boleh kami nikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan segala sesuatu Tuhan. Di luar kehendak-Mu kami tidak bisa Tuhan berbuat apa-apa. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena cinta-Mu Bapa. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepada-Mu. Biarlah hati kami tertuju kepada-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di rumah masing-masing. Senang sekali karena saya sudah lama tidak berkhotbah di anak-anak pemuda, anak-anak youth. Dan tentunya inilah di tahun 2020 khotbah saya yang pertama dan juga khotbah online yang pertama. Kita tetap bersyukur bahwa kita tetap bisa beribadah sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik. Saya bersyukur bahwa kita tetap diberi kekuatan untuk boleh bersama-sama melakukan ibadah online. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kekuatan Tuhan sehingga anugerahnya berlimpah pada kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami bersama-sama di dalam ibadah online anak-anak muda Shekinah Ministry. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih karunia berlimpah di dalam kehidupan kami. Biar anugerah-Mu, kekuatan dan pimpinan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, Engkau juga campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, dan Tuhan sendiri yang boleh berbicara melalui hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kampanye Shekinah bulan ini yaitu mengenai victory, yang artinya adalah kemenangan. Nah, dalam hal ini, apa yang Tuhan inginkan yang belum mau kita renungkan? Mari kita sama-sama pada malam kesempatan hari ini kita boleh memikirkan suatu hal. Kalau saya katakan boleh, saya berikan tema kesiapan menghadapi penderitaan. Ya. Kita boleh merenungkan bahwa penderitaan, apa yang dimaksudkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus.
Tuhan inginkan adalah kita boleh belajar mengenai penderitaannya. Di dalam Injil Matius ada 4 kali dicatat tentang pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 25. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ini adalah pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus yang pertama. Pemberitahuan penderitaan Yesus yang kedua kita baca di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Inilah pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus yang kedua. Pemberitahuan penderitaan Yesus yang ketiga kita baca di dalam Matius pasal 20 ayat 17. Matius 20 ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Inilah pemberitahuan penderitaan Yesus yang ketiga di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Pemberitahuan penderitaan Yesus yang keempat yaitu di dalam Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Kita boleh baca sama-sama Injil Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Inilah keempat pemberitahuan penderitaan Yesus di dalam Injil Matius. Mari kita renungkan sama-sama. Mengapa Tuhan Yesus memberitakan pemberitahuan penderitaannya sampai 4 kali ya? Sampai 4 kali. Ya, kalau kita biasanya peringatan sekali, 2 kali, 3 kali. Artinya apa? Setiap hal yang selalu diulang-ulang itu adalah penting. Setiap hal yang diulang-ulang itu adalah suatu hal yang harus diperhatikan dengan seksama. Harus diingat dengan baik. Itulah ya. Mari kita renungkan, mari kita belajar bersama. Mengapa sampai 4 kali? Ya. Kok dikasih pemberitahuan tentang penderitaan? Ngapain sih kasih penderitaan? Gak enak kan? Tetapi inilah, karena apa sih? Kita renungkan, karena yang pertama adalah karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dia tidak mau
murid-muridnya bingung karena Tuhan juga ada Tuhan yang sangat terencana. Dia sangat mendetail sekali. Dia merencanakan segala sesuatunya dengan sangat terperinci, sangat mendetail. Jadi inilah maksudnya. Karena dia mengasihi, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia mempersiapkan, dia mengingatkan murid-muridnya agar berjaga-jaga. Nah, inilah kenapa. Yang kedua, kenapa? Karena dia mau bahwa setiap apapun yang dia sampaikan pasti terjadi. Dia ingin memberitahu kepada kita bahwa apa yang dikatakan firman-Nya pasti ya dan amin. So, jadi percaya firman Tuhan, percaya Tuhan, percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, yang ketiga, mengapa sih Tuhan Yesus memberitahukan penderitaannya sampai 4 kali? Karena dia ingin kita serupa dengannya. Kalaupun dia menderita, kita boleh mempersiapkan menderita bagi dia. Bagaimana dengan kita? Inilah yang dimaksud dengan, kalau boleh saya katakan, bahwa Tuhan Yesus memberikan kesiapan mental. Pentingnya kesiapan mental bagi kita, saudara-saudara. Kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, teman saya SMS. Kita kan nggak bisa bertemu ya, kita melalui WA, ya, chat. Wah, gimana kabarnya? Wah, baik-baik. Wah, mereka panggil saya Ciyun. Ciyun, saya sehat luar biasa, sehat secara jasmani, tapi mental saya sakit. Mental saya sakit. Oh, mental. Ketika berbicara mental, kenapa? Karena setiap hari harus masak 1 minggu 7 kali 3, pagi, siang, malam. Coba bayangin, dia sudah ibu rumah tangga, dan hari-hari yang dilihat adalah tembok rumah. Apalagi rumahnya hanya perumahan sederhana. Ya, saudara-saudara bisa bayangkan 6 kali 7. Ya, itulah. Atau 6 kali 12, itu yang paling besar. Ya, sekelilingnya udah tembok. Bagaimana stres? Wah, terus saya bilang, kurang jalan-jalan ya Sum, kurang jalan-jalan ya Non. Wah, ketawa aja. Kesiapan mental di dalam menghadapi penderitaan, kita boleh belajar mempersiapkan mental kita. Karena apa? Tuhan memberitahukan penderitaannya, itu berarti Tuhan ingin supaya mental kita siap, supaya ketika kita mengalami penderitaan, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Are you ready? Hal inilah yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Hal yang kedua, ketika kita mengalami berbagai macam tekanan, kesulitan, tantangan, khususnya hari-hari ini ya, kita tidak asing dengan virus COVID-19. Siapa sih yang asing dengan virus COVID-19? Gak ada. Kita harus stay at home, karena ini adalah suatu hal yang paling aman untuk berjaga-jaga. Hal yang kedua yang Tuhan ingin kita tahu adalah, di dalam segala kesulitan, kebingungan, kegalauan yang luar biasa yang kita alami saat ini, Tuhan ingin supaya kita keluar jadi pemenang. Amin. Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Amin. Apa yang ingin sampaikan, apa yang ingin dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hal yang kedua yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah kalau kita mau terhindar paling tidak dari virus COVID-19, kita juga harus memakai APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri bagi kerohanian kita itu adalah apa? Lalu Yesus sujud dan berdoa. Berdoa. Apa sih doa itu? Apa sih doa itu? Mengapa virus COVID-19 sangat berbahaya? Karena virus ini adalah menyerang paru-paru. Ketika paru-paru itu rusak, paru-paru itu diserang, maka orang tersebut tidak bisa bernafas dan akhirnya wassalam. Doa demikian juga dengan doa. Doa adalah gambaran nafas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Doa adalah gambaran nafas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jarang berdoa, kita tidak mau berdoa, berarti apa? Kondisi kita sakit. Kalau kita kondisi sakit, kenapa sih kita malas berdoa? Mungkin karena kekecewaan kita, mungkin karena kejenuhan kita menanti-nanti jawaban Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa siang malam, pagi malam, siang sore, petang, nggak tahu hari. Atau saya sudah bertahun-tahun Tuhan mendoakan, sampai sekarang kok nggak dapat. Kita mulai kecewa dan kita tidak mau, berarti tidak mau berdoa. Itu adalah kita tandanya sakit secara rohani. Mengapa kita tetap harus berdoa? Karena dengan doa menandakan bahwa kita itu memang manusia yang lemah. Kita itu manusia yang tidak berdaya. Kita itu manusia yang perlu mengandalkan Tuhan. Kita manusia yang perlu mengandalkan Bapa. Melalui doa kita boleh diberi kekuatan. Kelihatannya nggak ada apa-apa, tetapi kuasa doa melampaui apa yang kita pikirkan. Nah, itulah kenapa. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan Yesus sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah kita diingatkan kembali untuk berdoa. Berdoa, karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita menjadi sakit. Jangan sampai kita menjadi kecewa sehingga kita nggak mau berdoa. Ketika kita kecewa, kita berarti tandanya kita sakit. Ketika kita malas, berarti tandanya kita juga malas berdoa, berarti tandanya kita juga sakit. Doa juga sarana Tuhan mengizinkan rencananya digenapi dalam hidup kita. Artinya apa? Kita menyelaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita di dalam kehidupan kita boleh berkata, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Kita mengizinkan rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Inilah, mari kita ingat-ingat akan arti makna doa,
sehingga kita tidak malas berdoa, sehingga kita boleh tahu tanda-tandanya kalau kita malas doa berarti kita lagi sakit dan perlu segera untuk berobat. Obatnya apa? Datang kepada Tuhan. Gak ada yang lain. Datang kepada Tuhan obatnya. Gak ada yang lain. Ya memang karena itulah obatnya. Mau obat apa? Virus corona. Obatnya apa? Paling tidak kita menjaga kesehatan tubuh kita. APD kita apa? Paling tidak sehari-hari gunakan masker. Ya kan? Itu alat pelindung diri kita. Kita jaga kesehatan kita. Itu juga. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, jaga kehidupan doa kita. Sehingga kita boleh terhindar dari hal-hal yang buruk. Kenapa saya katakan buruk? Sekalipun terjadi keburukan di dalam kehidupan kita, tetapi kita boleh berdoa percaya, dengan demikian ada kekuatan untuk menghadapi dan tidak menjadi lemah. Inilah kuncinya. Sehingga apa? Kita boleh mengerti dengan bergantung kepada Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana doa yang diajarkan itu? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita lebih memahami. Setelah kita mengerti apa sih doa itu, kita boleh belajar doa yang bagaimana. Doa yang pertama adalah doa yang didasari atas hubungan intim dengan Tuhan, dengan Bapa. Kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa, seperti orang tua kita. Ini berarti didasarkan atas hubungan intim, keintiman, kedekatan. Berarti tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh gaya, tidak dibatasi oleh cara, tidak mau bagaimanapun, tidak dibatasi oleh waktu. Ini adalah berbicara tentang keintiman, kedekatan, dimanapun. Ya, saat ini juga banyak sekali kita lakukan juga doa online, doa tanpa tembok. Ya, it's okay. Tetapi bagi kita yang nggak tahu, kita boleh belajar esensi doa. Nggak ada apapun, nggak ada online pun bisa jalan. Yang nggak ada internet kita bisa jalan. Artinya apa? Tidak dibatasi alat, tidak dibatasi media, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh gaya, tidak dibatasi oleh cara. Inilah berbicara tentang keintiman, kedekatan. Kita bisa ngomong, mau ngomong apa saja, mau ngomong bahasa Jawa, ngomong bahasa Cina, ngomong bahasa Inggris, bahasa Melayu, is okay. Mau ngomong pakai bahasa Arab, ya, is okay. Sehingga kita boleh mengenal Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Iya. Bagaimana kita berdoa? Just kayak ngobrol sih, ngobrol aja gitu. Ya. Hal yang kedua, bagaimana doa? Doa yang memiliki iman. Doa yang memiliki iman. Iman itu apa sih? Dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar yang kita memiliki iman. Artinya apa? Kita fokus bukan pada persoalan kita. Kita fokus pada Tuhan. Demikian juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa, dia melihat iman itu. Penderitaan, apa yang harus dijalaninya, memang berat, memang susah. Siapa sih yang gak susah? Siapa sih yang tidak merasa kesakitan kalau dicambuk, kalau dipukul, kalau menghadapi kesulitan? Tapi dengan mata iman, dengan iman, dia boleh melihat bahwa cawan ini akan segera berlalu dan mendapatkan kemenangan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada iman, mungkin saat ini sulit, tapi ada pengharapan di dalam Tuhan.
Dan itulah yang harus kita percayai. Kita percayai, kita terus percaya. Inilah doa yang memiliki iman. Artinya apa? Bukan didasarkan pada masalah, bukan didasarkan pada problem, bukan didasarkan pada kekuatan kita sebagai manusia, apa yang kita punya, tidak, tetapi dasarkan pada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan setiap firman-Nya adalah ya dan amin, dan kita boleh mempercayainya. Inilah iman mau doa, sehingga kita boleh percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Inilah iman. Hal yang ketiga, yaitu doa yang berfokus pada kehendak-Nya. Apa yang menjadi tujuan kita bukan sekedar untuk memuaskan keegoan kita, bukan sekedar untuk kita dilihat orang secara luar biasa hebat secara materi, luar biasa pintar, keren, punya pekerjaan yang baik. Yes, itu adalah hanya ditambahkan, tapi fokus kita adalah mengenal kehendak-Nya. Ketika kita diberkati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam berkat yang kita terima? Tentunya kita harus menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang. Tentunya kita harus menjadi lebih saluran berkat bagi banyak orang. Dan inilah yang menjadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Bapa. Bagaimana saudara dan saya di dalam keadaan seperti ini? Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa apa-apa, is okay. Tapi paling tidak kita terus berdoa sehingga fokus kita tidak difokuskan pada kondisi manusia secara lahiriah, tetapi kita fokus kepada Tuhan, sehingga kita semakin melihat di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sulit, kita percaya rancangan Tuhan adalah baik adanya bagi kita. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi penderitaan, kita harus siap. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan bahwa kita siap. Bagaimana kita bisa siap? Tentunya selalu berjaga-jaga di dalam doa. Selalu berjaga-jaga dalam doa. Jangan sampai sakit di dalam doa. Artinya ketika malas berdoa, ketika kecewa terhadap jawaban doa, itu tanda-tandanya kita mulai sakit. Kita harus kembali kepada Tuhan. Renungkan, begitu banyak orang kembali sujud kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada pertolongan lain di luar Tuhan. Manusia boleh memikirkan hal-hal yang luar biasa, manusia boleh memikirkan hal yang hebat, manusia boleh merekayasa apapun, merekayasa virus, merekayasa segala macam hal dengan teknologi yang ada. Tetapi kita tahu dan percaya di dalam segala hal tetap ada kontrol Allah. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita tetap mampu berjalan di dalam kekuatan kita sendiri? Apakah kita mampu terus tetap mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita? Ataukah Tuhan sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tetap membutuhkan pertolongan
apakah saudara rindu datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku rindu, aku membutuhkan pertolongan-Mu, aku tidak mampu, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami percaya kepada Engkau Tuhan, kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh tahu Tuhan bagaimana Engkau memberitahukan tentang penderitaan, yang itu berarti memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh siap menghadapi apapun penderitaan yang ada. Dan bukan hanya kesiapan mental kami Tuhan, tetapi kami boleh juga berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh siap mental, kami harus terus berjaga-jaga di dalam doa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Biar anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan sekiranya kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah Yud pada malam hari ini. Bila belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan memimpin kehidupan kami semuanya di tempat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran kembali kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan anugerahnya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih setianya. Apapun yang engkau lakukan, apapun yang menjadi pergumulan, datanglah kepada Tuhan dan Dia akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.